Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dil darajati liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Allah belum bosan. Allah masih mau memberi nikmat kepada kita, sekurang-kurangnya nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Kadang kita lupa mensyukuri nikmat sehat, seakan-akan harus merupakan hak kita. Padahal apabila kita diberi sedikit saja sentuhan oleh Allah, baru kita menyadari bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Salawat dan salam semoga Allah selalu mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengharapan agar kita bisa terus menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan dalam kesempatan ini pula mari kita sama-sama mendoakan agar saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang menderita sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kembali aktivitas sebagaimana mestinya. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara Bapak Suyanto bahwa pada sore ini agak lain biasanya kita melaksanakan pengajian ini jam 1 siang, tapi karena banyak sekali acara yang harus dilaksanakan, jadi kita baru melaksanakan pada sore hari yang insya Allah akan kita lanjutkan bersama dengan nanti salat maghrib berjamaah insya Allah. Alhamdulillah. Tema dari apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sangat sering sebetulnya tema ini dibahas, tetapi ada bagian-bagian yang ingin saya sampaikan. Kenapa khususnya pada hari ini saya kembali mengambil tema ini. Saya mulai dari atas, dari nomor 1. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa masuk ke dalam salah satu golongan dari 7 golongan tersebut, sehingga pada hari akhir nanti Allah akan melindungi, menaungi kita sehingga kita termasuk orang-orang insan yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dari 7 golongan tersebut adalah imam atau pemimpin
yang adil. Imam atau pemimpin yang adil. Sebelum saya mulai mengenai terminologi bagaimana imam yang adil itu definisinya, mungkin ada baiknya kita bicara masalah apa sih yang disebut adil. Ada yang bisa membantu terminologi kira-kira adil itu apa? Mestinya mahasiswa S3 nggak bisa jawab. Kalau S1 nggak bisa jawab nggak apa-apa, S3 harus bisa. Baik, jadi yang disebut adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Jadi kalau orang sudah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar, maka itu sudah bisa dikategorikan adil. Apakah ada manusia di dunia yang bisa seadil-adilnya? Tidak ada. Seadil-adilnya keputusan adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terminologi mengenai imam atau pemimpin yang adil, biasanya ketika kita mendengar ucapan imam atau pemimpin yang adil, langsung terpikir, wah ini mestinya seseorang yang punya jabatan. Baik itu misalnya ibu duta besar, baik seorang direktur, baik seorang jenderal, baik seorang dan lain sebagainya. Sebetulnya pemahaman seperti ini tidak salah, tetapi terlalu berlebihan. Seharusnya seorang pemimpin itu tidak perlu mempunyai jabatan struktural secara resmi. Setiap orang di dalam rumah tangga itu adalah pemimpin. Seorang laki-laki menjadi kepala rumah tangga dalam lingkungan terkecil di dalam kehidupan manusia itu punya potensi untuk menjadi imam atau pemimpin yang adil. Di dalam pelaksanaan mengelola rumah tangga, ini bukan persoalan mudah. Apalagi apabila anaknya cukup banyak. Misalnya ambil contoh, untuk menjadi seorang pemimpin yang adil, tidak usah jauh-jauh. Misalnya kita ambil contoh, bagaimana menurut keadaan kita membagi uang jajan kepada anak-anak kita yang tingkat pendidikannya satu dengan yang lain berbeda. Ambil contoh, saya nggak usah ngambil contoh orang lain, ambil contoh diri saya sendiri. Anak saya nomor 1 ke nomor 2 bedanya 3 tahun. Dari nomor 2 ke nomor 3 itu bedanya juga 3 tahun. Dari nomor 3 ke nomor 4 bedanya 6 tahun. Jadi yang nomor 1 dengan nomor bungsu, yang nomor 4 itu bedanya 12 tahun. Ketika saya punya kewajiban harus memberi uang jajan setiap pagi, bingung saya. Bagaimana caranya supaya saya dianggap sebagai seorang ayah yang adil? Ketika saya bagi mereka masing-masing 20.000, 20.000, 20.000, kata yang besar. Masa saya yang bedanya 12 tahun dengan adik saya paling kecil disamakan dengan uang jajan 20.000? Menurut kriteria yang besar, maka saya termasuk orang yang belum bisa berlaku adil. Saya ubah. Sekarang yang besar saya kasih 50.000, yang kecil saya kasih 20.000. Kata yang kecil, Pak, kan kalau beli bakso sama harganya. Yang besar beli bakso harganya 15.000, yang kecil beli bakso harganya 15.000, emang beda ditanya umur. Jadi menurut kriteria anak yang bungsu, saya belum termasuk orang yang. Oleh karena itu, bagi orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan benar, sudah sewajarnya Allah memberikan sebuah apresiasi, bisa dimasukkan ke dalam golongan orang yang akan dinaungi. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti inilah keadilan sebagai seorang pemimpin, baik itu dalam struktural maupun dalam kehidupan keseharian, harus pandai mengemas bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam kriteria orang imam atau pemimpin yang adil. Solusinya akhirnya yang terjadi adalah tetap dibagi menurut kriteria, bahwa kemudian ada protes,
ada sanggahan, ada pertanyaan dari anak-anak, yaitu sesuatu fakta yang terjadi. Saya terpaksa memutuskan bahwa inilah kriteria adil menurut saya. Belum tentu bahwa semua orang bisa mengambil kriteria yang adil. Lebih sulit lagi apabila itu baru rumah tangga. Apabila kemudian kita meningkat jadi ketua RT, jadi RW, terakhir jadi kalau melihat presiden melakukan sesuatu bahwa kriterianya menurut satu suku bangsa atau satu provinsi tidak adil, itu sangat wajar. Nggak usah dibahas, tidak usah di blow up besar-besaran, kemudian timbul rasa kebencian. Karena memang terpaksa dengan keadaan harus memutuskan sesuatu dengan kriteria yang menurut dia adil, maka lakukanlah itu. Dengan berjalannya waktu, maka kita akan tahu bahwa sampai di mana tingkat keadilan yang kita putuskan. Jadi yang pertama, jadi imam atau pemimpin yang adil tidak harus dengan jabatan struktural. Bapak dan ibu, misalnya yang single parent pun akan punya potensi sebagai pemimpin yang adil, yang kemudian akan mendapat sebuah anugerah dari Allah untuk menjadi golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari. Yang kedua, pemuda yang terdidik sejak kecil mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dambaan semua orang tua itu punya anak yang benar-benar menjadi anak yang soleh. Semua orang tua akan mendoakan anaknya yang soleh. Yang namanya anak soleh tidak sekonyong-konyong menjadi sebuah built-in dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi anak yang soleh, kecuali pilihan Allah sendiri. Maka anak ini pendidikannya akan sangat tergantung dengan lingkungan di mana dia hidup. Jangan pernah mendapatkan seorang anak yang soleh kalau orang tuanya tidak pernah memberi contoh kepada anak-anak menjadi seorang yang soleh. Jangan pernah menyuruh kepada anak melakukan sholat sementara orang tuanya nggak pernah sholat. Jangan pernah mendambakan melihat anak melaksanakan saum dengan benar sementara orang tuanya saum pun tidak pernah melakukan. Jadi anak-anak ini akan sangat tergantung dari lingkungan paling kecil di mana dia hidup. Karena banyak terjadi seorang anak yang dididik dengan agama yang cukup kuat di lingkungan keluarganya, ketika harus berinteraksi dengan masyarakat luar, masyarakat di sekitarnya, ternyata pengaruh dari masyarakat luar itu kadang lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak di rumah. Perubahan, perkembangan teknologi saat ini apalagi lebih marak. Jangan pernah melarang anak main-main HP terlalu banyak, main game, sementara orang tuanya sibuk WA dari mulai sholat subuh sampai mau tidur WA terus. Grupnya itu ada sampai 20 misalnya ya. Atau BBM beberapa waktu yang lalu. Nah, artinya mendidik anak menjadi seorang yang soleh sehingga anak ini besok lusa akan mendapat naungan dari Allah, dan kemudian keuntungan kita sebagai orang tua di mana anak soleh itu mendoakan orang tuanya, termasuk menurut hadis Rasulullah salah satu peninggalan dari anak Adam yang sudah wafat adalah doa dari anak yang soleh. Oleh karena itu didiklah anak dengan memberikan contoh yang benar. Jadi yang namanya sistem atau metode panutan itu memang diperlukan di lingkungan kita. Orang tuanya dulu yang rajin. Jangan pernah menyuruh anak untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Orang tuanya baru sholat subuh tuh sama-sama dengan sholat duha. Anaknya bingung, ini duha apa subuh, karena dari tadi kok nggak bangun-bangun gitu. Nah, oleh karena itu, agar kita memiliki anak yang kemudian mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka didiklah anak-anak kita menjadi seorang pemuda yang terdidik sejak kecil
mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan pendidikan agama, ajak mereka berdiskusi, berikan contoh di depan anak-anak membaca Al-Quran, tidak hanya tahajud dan makhrajnya saja yang baik, tapi baca terjemahan sejauh kita belum pernah atau tidak paham dengan bahasa Arab. Hanya dengan membaca terjemahan kita akan terbantu bagaimana atau kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang nomor 2. Jadi yang nomor 1 tadi adalah imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang terdidik sejak kecil mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pemuda tersebut sudah menjadi kriteria anak yang soleh, maka bisa dilanjutkan dengan kategori ketiga, orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Orang yang selalu hatinya terpaut di masjid. Apa-apa masjid, apa-apa masjid. Ada sebuah hadis yang amat sangat sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik tempat sholat buat seorang laki-laki adalah di masjid. Sebaik-baik tempat sholat buat seorang wanita adalah di rumah. Tetapi jangan engkau tolak ketika mereka, maksudnya wanita, ingin mengikutimu berangkat ke masjid. Kalau kita pelajari Al-Quran, kemudian kita mengerti setelah membaca tarjamah tentunya, silahkan baca di dalam surat Al-Isra ayat 78. Di situ Allah mengatakan bahwa sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Timbul pertanyaan, apakah sholat-sholat lain tidak disaksikan? Ada penekanan bahwa sholat subuh disaksikan oleh malaikat karena ada penekanan bahwa demikian hebatnya sholat subuh ini. Kenapa? Manakala kita sedang tidur nyenyak, kita harus bangun, bersiap-siap, dan untuk laki-laki harus berangkat ke masjid. Wajib hukumnya. Berkali-kali saya katakan, kita yang berada di Madrid bisa ngeles. Kenapa? Masjidnya jauh, metronya belum ada. Jadi sholatnya ya di rumah saja. Nah, tapi kalau yang rumahnya dekat masjid, apalagi punya kendaraan, usahakan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bertanya di dalam hadisnya, apabila kita ingin melihat tingkat kemunafikan seorang laki-laki terutama, lihat di mana dia melakukan sholat subuh. Kalau dia melakukan itu masih di rumah, mengimami anak dan istrinya, sementara masjid itu dekat, azan itu berkumandang terdengar sangat jelas, maka orang ini dikategorikan oleh Rasulullah orang yang munafik. Na'udzubillah min zalik. Saya sebentar lagi akan kembali ke Indonesia. Masjid jaraknya cuma 200 meter. 1-2 hari saya masih bisa ngeles, masih jet lag. Tapi kalau sudah hari ketiga, saya sudah harus malu oleh diri sendiri. Saya berapi-api di Madrid mengajarkan supaya mengajak ke masjid. Kalau di Bandung pura-pura saya tidak tahu. Wah. Nah, oleh karena itu, buat yang akan kembali ke Indonesia atau di sini pun rumahnya berdekatan dengan masjid, terutama laki-laki, ikuti, dirikan sholat subuh di masjid agar kita masuk ke dalam kriteria golongan yang ketiga, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Ada potensi buat kita menjadi salah satu yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, imam, pemimpin yang adil. Nomor 2, pemuda yang terdidik sejak kecil mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Kita masuk yang nomor 4, seorang
yang mengingat Allah Subhanahu wa taala waktu bersunyi-sunyi? Bersunyi-sunyi itu kapan? Ketika malam hari. Manakala mayoritas manusia yang lain sedang tertidur, kemudian kita bangun untuk mendirikan salat sunat yang dikenal dengan nama salat tahajud. Tahajud artinya tidak tidur. Nah, ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi di dalam surat Al-Isra ayat 78. Apabila dilanjutkan ayat 79, di situ Allah mengatakan, dirikanlah salat sunat tahajud agar kalian termasuk orang yang dinilaikan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bangun malam ketika sedang nyenyak tidur yang lain, orang ini kemudian melaksanakan sholat sunat tahajud sesuai dengan contoh Allah. Kalau contoh dari Allah melalui Rasulullah itu dilaksanakan dengan banyaknya rakaat 4, kemudian sholat witirnya 3. Tapi kalau misalnya belum pernah memulai, mau memulai sebagai pemula, ya bolehlah 2 tahajud, 1 witir. Cuma kalau yang nanti yang 4-4-3 diberi hadiah Mercedes, ini dapat sepeda, ya wajar aja. Kalau misalnya mau Mercedes juga, ya sama-sama harus lakukan 4-4-3. Kemudian jangan tidur lagi, tunggu sholat subuh. Buat laki-laki langsung ke masjid. Nah, dengan kriteria itu, maka seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala bersunyi-sunyi ketika yang lain sedang nyenyak tidur, mendirikan salat tahajud, selain akan ditinggikan derajatnya, juga akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Ini tidak perlu biaya besar. Ini hanya butuh niat, keinginan dalam merealisasikan agar kita termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat naungan. Beda dengan kalau kita, saya mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya saya melakukan umroh. Jadi sekarang itu ada satu persepsi bahwa kalau mau diampuni segala dosa, umroh. Mengacu kepada referensi kata Rasulullah, Allah akan mengampuni semua dosa dari satu umroh ke umroh yang lain. Jadi banyak orang yang kemudian mengartikan bahwa untuk mencuci dosa ini umroh saja, tiap tahun dilakukan, tapi tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, ibadahnya masih sama, begitu juga. Jadi kalau yang dilakukan dosa masih tetap melakukan, hanya kemudian merasa bahwa dengan melakukan umroh kemudian diampuni dosanya, seakan-akan umroh hanya dijadikan sebagai ajang untuk mencuci dosa-dosa yang sudah dilakukan. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan taubatan nasuha, sekalipun kita tidak melaksanakan umroh. Bahwa kita tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama, dosa yang sama, Allah akan mengampuni. Nah, pada malam hari ketika kita melakukan sholat tahajud inilah tidak ada sesuatu penghalang antara umatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah. Allah mengatakan, malu aku kalau tidak mengabulkan umatku yang melaksanakan sholat malam untuk mengingatku. Jadi ada potensi untuk kita bahwa seseorang yang mengingat Allah di malam hari ketika bersunyi-sunyi itu akan dijadikan sebagai salah satu golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 4 itu tadi. Yang kelima, seseorang yang memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi apabila orang memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, ada istilah apabila tangan kanan memberikan sesuatu, maka sebaiknya tangan kiri tidak mengetahuinya. Kan banyak sekarang, memang di dalam Al-Quran kalau dipelajari, boleh memberikan sedekah itu baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Karena sekarang memang banyak dengan tujuan untuk merangsang
orang yang lain melakukan hal yang sama, ketika seseorang memberikan sedekah apapun itu lalu disorot oleh media massa sehingga diumumkan. Tujuannya adalah untuk merangsang agar orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi ingat, sebagai manusia biasa tidak jarang ada rasa bangga, ingin dipuji, yang biasa kita sebut istilahnya apa? Ria. Hati-hati dengan ria. Kata Rasulullah, ria adalah syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Yang boleh berbangga diri itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluknya tidak perlu selalu berbangga diri. Banyak orang yang misalnya ambil contoh, mau menyumbang sesuatu, jadi supaya kelihatan, ambil contoh lah, dalam pengajian ada orang bawa makanan, supaya kelihatan, wah ditenteng ketika orang sudah ramai, supaya kelihatan nih saya bawa makanan. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak buta. Walaupun tidak ada yang melihat, niat baik, amal ibadah perbuatan kita tidak akan hilang di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu. Oleh karena itu, kalau menurut kriteria 7 golongan manusia yang dinaungi Allah ini, sebaiknya kita melakukan sedekah, memberikan sedekah, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Jangankan orang lain, tangan kiri pun sebaiknya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama agar kita bisa masuk kriteria ke dalam golongan yang kelima. Ketika kita bersedekah, jangan terlalu banyak berpikir apa yang mau kita sampaikan, karena pada ungkapan pertama kita melihat sesuatu lah. Misalnya ambil contoh, ada orang tukang ngamen, kita secara refleks memberikan, jangan mikir-mikir. Banyak orang yang mau memberikan sedekah mikir, ini dipakai beli minuman atau beli apa nantinya, jangan-jangan nanti orangnya mabuk. Wah, saya sendiri aja nggak pernah mabuk gitu, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah berpikir. Kalau memang kita mau memberikan sedekah, berikan saja. Bahwa urusan mau dia melakukan untuk apa, itu urusan dia. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah niatkan bahwa kita memberikan sedekah secara diam-diam. Oke. Kemudian yang nomor 6. Nomor 6 ini, apabila seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita untuk berbuat mesum, lantas dia menolak. Walah, kalau lihat kata bapak-bapak, sayang banget. Jadi seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita untuk melakukan berbuat mesum, laki-lakinya menolak untuk melakukan hal tersebut. Bapak-bapak berpikir, wah ini rezeki kok malah ditolak, gimana? Tapi ya itulah kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, bahwa seorang laki-laki karena punya keimanan dan ketakwaan yang cukup tinggi, apapun rayuan yang dilakukan oleh seorang wanita, laki-laki ini hanya mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu, secantik apapun, selama orang ini punya iman dan takwa, seperti apapun godaan yang dilakukan oleh wanita tersebut, apabila iman dan takwanya kuat, maka orang ini akan menolak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agamanya, agama Islam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, karena tingkat keimanan dan ketakwaan dari seseorang ini, maka bisa dimengerti kenapa golongan laki-laki yang tersebut juga dimasukkan ke dalam golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bertanya, cuma laki-laki saja? Apakah ibu-ibu juga boleh begini? Tentu saja ini bolak-balik. Apabila ibu-ibu juga dirayu oleh bapak-bapak untuk melakukan, sama saja. Artinya ibu-ibu ini juga punya tingkat ketakwaan, keimanan dan ketakwaan yang cukup tinggi. Jadi apabila di dalam satu kalimat di dalam hadis maupun Al-Quran mengatakan gendernya laki-laki, artinya bolak-balik, cuma sama seperti kata Spanyol, ketika sekelompok wanita
kemudian ada tiba-tiba nongol seorang laki-laki, maka jadi EOS kan ya. Nah ini juga sama. Jadi kalau kita bicara masalah laki-laki, artinya wanitanya pun termasuk. Jadi kriteria golongan yang keenam adalah seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita untuk berbuat mesum, lantas kemudian menolak untuk melakukan hal tersebut. Itu 6. Yang terakhir, yang ketujuh, ini kita punya potensi amat sangat besar untuk menjadi golongan yang ketujuh. Sengaja item ini saya taruh di belakang karena mungkin akan menyangkut masalah pertemanan, persahabatan, persaudaraan kita. Golongan yang ketujuh adalah 2 orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kriteria yang disebut dengan mengasihi adalah kita bertemu karena Allah, tapi juga kita berpisah karena Allah. Allah selalu menciptakan 2 alternatif di dalam kehidupan, khususnya bagi pilihan seorang manusia. Itu sebabnya manusia diberikan akal dan pikiran agar mau memilih. Bapak dan ibu menjadi seorang muslim itu pilihan. Tapi saya menjadi seorang laki-laki, ibu menjadi seorang wanita, itu takdir. Tidak bisa bapak dan ibu milih. Tapi saya menjadi seorang muslim, itu pilihan. Karena apabila saya mau, saya bisa berubah. Sekarang muslim, besok jadi Kristen, lusa saya jadi Buddha, itu pilihan. Nah oleh karena itu, di dalam memilih pun, kita bisa bertemu dengan orang, apakah kita karena Allah, itu juga pilihan. Nah sehingga untuk menjadi kategori orang yang ketujuh dalam golongan orang yang dinaungi, mudah-mudahan kedatangan saya ke Madrid atau bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di Madrid ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan di sini pertemanan biasa, meningkat menjadi persahabatan, meningkat menjadi persaudaraan. Mungkin dalam kurun waktu tertentu, dalam kehidupan sehari-hari, Bapak dan Ibu di dalam pergaulan untuk diri saya mungkin melebihi kapasitas sebagai saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Saya dengan saudara, kakak, dan adik dan lain sebagainya hanya bisa berkomunikasi. Tapi ketika seseorang sakit di sini, saudara-saudara di Indonesia cuma bisa mendoakan agar kita menjadi sehat kembali. Tapi saudara-saudara yang akan ada di sini memberikan support, memberikan dukungan, memberikan apapun yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan persaudaraan kita, pertemuan kita, baik 5-10 tahun yang lalu adalah pertemanan, persaudaraan, persahabatan yang semata-mata dilandasi cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ada saatnya kita bertemu, tetapi ada saatnya kita berpisah. Tidak pernah Allah menciptakan satu sisi buat manusia. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada sore. Ada hitam, ada putih. Saya tidak akan pernah berpisah dengan Bapak dan Ibu sekalian kalau saya tidak pernah bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kriterianya banyak. Karena satu dan lain hal, maka karena kontrak pekerjaan dan lain sebagainya, satu saat saya harus mengundurkan, dan kelihatannya inilah saat di mana Allah memutuskan itu semua. Tapi tentunya saya berharap persaudaraan, pertemanan, persahabatan tidak putus cuma karena berbeda tempat tinggal. Sekarang ini banyak sekali teknologi yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, agar silaturahim yang selama ini sudah terjalin di antara kita, walaupun saya dan istri harus kembali ke tanah air, tidak putus cuma karena perbedaan tempat tinggal. Kita bisa melanjutkan persaudaraan ini berlangsung terus. Besok lusa saya tidak tahu apakah mungkin mendapat lagi pekerjaan di sini, atau Bapak dan Ibu
kebetulan sedang cuti berlibur ke Indonesia bisa saling mengunjungi. Sungguh indah pertemanan, persahabatan yang dilandasi oleh cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertemanan, persaudaraan yang terjadi, semoga kita bisa masuk sekurang-kurangnya ke dalam salah satu golongan yang ketujuh, yaitu orang yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan doa. Mungkin doanya ini agak sedikit panjang karena mungkin saya bisa menyampaikan doa ini untuk bulan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita bermunajat kepada Allah. Apabila memang ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kami bisa kembali. Kalaupun tidak, apa yang sudah saya sampaikan tersebut semoga ada manfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.